Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Dalam kali ini saya akan membahas mengenai media promosi dalam suatu usaha. Nah, kemarin-kemarin kita sudah membahas bagaimana sih menganalisis peluang usaha, lalu kita sudah membahas dokumen-dokumen usaha, sumber daya manusianya, lalu keuangan usaha gitu ya. Nah, serta pelayanan usaha gitu. Sekarang saya akan membahas mengenai media promosi yang dimana tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat membuat dan merealisasikan dan menerapkannya di usaha kalian tentunya. Nah, kita mulai aja. Seperti apa sih kira-kira media promosi dalam suatu usaha dan media promosi seperti apa yang cocok untuk kalian? Next. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa sih arti dari media promosi dan promosi dagang gitu ya. Nah, secara umumnya gitu ya, media itu adalah alat komunikasi koran, seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Nah, ini tentunya kalian bisa memilih gitu ya, kalian maunya yang mana gitu. Nah, terus promosi sendiri itu artinya adalah perkenalan, yaitu dalam rangka memajukan usaha, dagang, dan sebagainya. Jadi intinya memperkenalkan produk-produk yang kalian punya tentunya. Lalu promosi dagang itu adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan volume penjualan dengan pameran, periklanan, demonstrasi, dan usaha lain yang bersifat persuasif. Persuasif itu masih ingat ya, dulu waktu kita kelas 1 kita udah ngomongin persuasif yang dimana itu adalah kalimat untuk mengajak gitu ya. Nah, jadi inilah yang harus kalian pahami dulu gitu dalam membuat sebuah media promosi gitu. Jadi tujuannya itu ya tentunya untuk memperkenalkan produk kita dan kayak sale gitu untuk meningkatkan volume penjualan gitu ya. Nah, contohnya sendiri kira-kira seperti ini. Nah, ini contoh yang saya buat sebenarnya. Nah, ini untuk ini produk yang saya punya sebenarnya. Jadi dari awal saya membuat logo dulu, membuat poster, buat brosur, membuat kemasannya gitu. Nah, ini sebenarnya kalau spesifik seperti ini ada jurusannya tersendiri gitu ya. Jadi kalian cukup tahu aja dulu gitu ya, kira-kira seperti ini gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini sebelum kita masuk membuat promosi juga, kita harus mengetahui the AIDA model. Nah, ini kalau misalkan kalian ingin mempromosikan atau menjual sesuatu, inilah yang harus kalian pahami. Yang pertama itu adalah awareness, lalu yang kedua interest, yang ketiga desire, yang keempat itu adalah action. Nah, ini maksudnya adalah kalau dalam strategi Marcom ya atau marketing communication. Nah, ini AIDA model ini kegunaannya itu adalah contohnya pengibaratan kita sebagai konsumen gitu ya. Nah, awareness itu apa sih? Nah, awareness itu adalah menarik perhatian. Contoh sederhananya itu misalkan kalian membuat suatu poster gitu ya atau kemasan. Nah, poster yang kalian buat itu harus menarik perhatian si konsumen. Nah, jadi kalian membayangkan gitu ya, membayangkan kalau kalian adalah konsumen gitu, target konsumen, calon konsumen. Kalau kalian nggak bagus membuat promosinya atau poster atau brosur atau nggak menarik perhatian, otomatis kalian nggak akan melihatnya lagi gitu ya, nggak akan tertarik. Nah, ini interest itu adalah tertarik gitu ya, ketertarikan. Jadi ketika orang calon konsumen kita melihat poster kita dengan bagus, bahan yang kita jual itu bagus, produknya atau brosur yang kita berikan juga lucu gitu, misalkan unik, orang itu pasti akan tertarik. Paling enggak dia akan berhenti untuk melihat dulu gitu brosur atau poster atau mungkin Instagram post desain ya, promotion desainnya akan lihat dulu gitu, akan berhenti untuk melihat gitu. Setidaknya dia udah tertarik. Lalu yang ketiga selanjutnya adalah desire. Nah, nggak cuman menarik aja gitu poster atau brosur yang kalian buat gitu, tapi harus menciptakan si konsumen ini untuk merasakan keinginan untuk membeli gitu ya. Jadi kayak, lucu juga nih barang gitu misalkan. Atau misalkan kalian membuat produk masker.
Nah, jadi awalnya mungkin kalian tertarik gitu. Dari jauh udah kelihatan, lucu gitu ya, menarik perhatian gitu, warnanya lucu gitu. Lalu sudah mulai tertarik gitu ya, udah mulai megang-megang gitu maskernya, ini gemes ya, udah mulai milih-milih. Lalu ada keinginan, jadi sudah konsumen itu sudah membayangkan mereka mungkin memakai produk kalian gitu, keinginan. Nah, setelah itu barulah mereka harus punya action gitu. Jadi promosi yang kalian berikan itu harus mempunyai action. Jadi kayak beraksi untuk membeli. Jadi secara tidak sadar brosur, poster dan alat media promosi lain yang kita berikan itu membuat si calon konsumen itu untuk beraksi untuk membeli gitu. Nah, jadi kalau misalkan AIDA model ini memang digunakan biasanya untuk membuat promotion design ya, atau bahkan produk gitu, awal-awal membuat produk gitu. Jadi memang ada strateginya gitu ya. Nah, itu kira-kira penggunaan the AIDA model ini gitu. Jadi kalau kalian membuat poster, brosur, logo, lalu apalagi di koran itu majalah, web design segala macamnya, itu harus membutuhkan the AIDA model. Next. Nah, ini adalah brosur. Nah, brosur ini ada banyak foldingannya. Foldingan itu adalah lipatan gitu ya. Kalau kalian pernah lihat ini kayak flyer ya yang biasa dibagi-bagiin. Nah, itu biasanya ya ukurannya A5 gitu, yang kecil-kecil gitu loh, yang suka dibagi-bagiin kalau pensi segala macam. Nah, ini brosur lipatan 2 lipatan gitu ya. Yang ini brosur 3 lipatan. Nah, brosur 3 lipatan sendiri ada macam-macam cara melipatnya. Kalian bisa melihat dan mengecek ya. Ya kan caranya beda-beda ya. Terus ada 4 fold gitu ya, ada 5 fold gitu. Nah, itu tergantung produk yang akan kalian jual dan yang cocok untuk produk kalian gitu ya. Brosur sendiri itu untuk menyampaikan informasi dan bisa dilipat. Lalu yang kedua bisa sebagai business kit juga. Nah, jadi business kit itu kayak ini sih, perlengkapan perusahaan kalian gitu ya, seperti brosur, seperti yang kayak yang bolpen yang ada tulisannya tuh, terus ada kalender tuh business kit gitu ya. Yang jelas brosur ini gunanya untuk menyampaikan informasi dan dapat bisa dilipat. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat banyak ya, seperti ketika kalian ingin masuk sekolah biasanya selalu ada brosur gitu. Nah, brosur sendiri biasanya untuk menyampaikan informasi gitu. Jadi kalau kalian mau menjual produk kalian lebih detail, bisa diletakkan di brosur gitu ya. Next. Nah, ini poster. Nah, poster juga termasuk salah satu media promosi. Poster sendiri itu ada macam-macam ukurannya. Seperti kalau kita lihat ada ukuran A4, A3, A2, A1 gitu ya, C1, B1, ini udah sampai banyak banget gitu ya. Nah, ini yang sering kita lihat di sini ada macam-macam. Kalau A4 itu biasanya untuk informasi ya. Jadi orang biasanya kalau melihat poster ukuran A4 otomatis jaraknya dekat dengan mata gitu ya. Nah, kalau A3 ini biasanya yang di street art ya. Biasanya kalau kalian di jalan-jalan tuh suka ketemu ada iklan-iklan apa gitu. Nah, yang ditempel-tempel di tembok-tembok. Nah, biasanya ukuran A3. Nah, A2 ini udah mulai besar lagi. A1 juga. Ini biasanya udah kayak di mall-mall ya. Biasanya untuk kayak menjual produk makanan gitu ya, kayak Jeko mungkin atau segala macamnya gitu ya, minuman. Nah, dan seterusnya. Jadi poster itu ada macam-macam. Nah, tergantung kalian ketika menjual produk itu butuhnya seberapa besar gitu posternya kalian gitu. Next, lalu ada Instapost. Nah, inilah yang lagi ngetren ya sekarang ini. Jadi karena sekarang kita juga pandemi COVID-19 ya, jadi Instapost design, promotion design ini sangat digunakan gitu ya. Ini ketika kalian secara online, kalian bisa menggunakan Instapost design ini gitu. Jadi ukurannya ini beda gitu, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan poster itu jelas-jelas sudah ada ukurannya gitu, A3, A4 itu ada sentimeternya. Nah, kalau Instapost sendiri ini pakai pixel gitu ukurannya. Nah, nanti saya kasih tahu untuk melakukan ukuran di Adobe Photoshop.
Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, Insta Post Promotion Design inilah yang bisa kalian gunakan di saat pandemi COVID-19 ini tentunya. Mungkin bisa kalian kirim via WhatsApp online gitu ya, untuk meningkatkan produk jualan kalian gitu untuk saat ini gitu, karena ya kondisi saat ini seperti itu. Oke, next. Itu aja dari saya. Sekarang kita akan mencoba ke Adobe Photoshop. Nah, sekarang kita sudah membuka Adobe Photoshop kita. Tentunya ini sebenarnya ada di pelajaran jurusan RPL ya. Nah, sekarang kita buka file, lalu new. Nah, disinilah kita akan mengotak-ngatik ukurannya. Kalau misalkan kalian mau buat brosur, kita coba lihat dulu ya. Kita buat brosur, kita klik preset, lalu international paper. Lalu, nah di sini ada size-nya nih, mau ukuran berapa gitu. Kalau saya biasanya untuk membuat poster ukurannya A4. Nah, ini pastikan sama semua ya. Lalu klik OK. Nah, setelah ini saya biasanya klik image. Lalu saya rotate kanvasnya. Nah, di sini saya akan membuat rulernya dulu atau penggarisnya. Kalian bisa klik view, ruler atau Ctrl R. Nah, di sini saya juga biasanya memastikan gitu ya, ukuran tengah-tengahnya berapa gitu segala macam. Ini kan 29 koma ya, setahu saya ya. Tinggal dibagi aja sebenarnya gitu. Misalkan ingat ya, kalau mau geser-geser si rulernya ini harus di move tool dulu. Nah, gitu. Contohnya misalkan segini deh ya. Sorry. Cara gesernya gampang kok, tinggal gini doang. Dan cara ngilanginnya juga gampang, tinggal di klik terus tarik ke atas atau tarik ke bawah. Dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, ini tinggal tarik aja dari pinggiran kiri gitu ya ke sini. Gitu. Nah, biasanya saya kalau brosur memastikan dulu berapa lipatan yang saya butuhkan gitu. Kalau misalkan 3 berarti ya 3. Lalu di sini saya menggunakan si rectangle tools, lalu saya bikin kotak biasanya biar memastikan tempatannya di mana gitu. Nah, misalkan nih saya kasih warna merah. Lalu saya balik lagi ke background ya. Lalu saya bikin lagi rectangle baru. Nah, lalu saya ke background lagi, lalu saya tambahkan lagi. Sorry, agak. Nah, sesuaikan sih sebenarnya ukurannya ya. Nah, kalau misalkan ada kurang-kurang kayak tadi, itu bisa Ctrl T. Nah, kalau kalian bisa ganti warnanya lagi gitu ya, misalkan jadi merah juga gitu. Misalkan contoh aja sih ini. Nah, jadi deh, misalkan lipatan 3-nya dari si poster, dari si brosur. Nah, di sini baru kalian masukkan nama-namanya. Misalkan contohnya busana gitu ya. Ambillah desain-desain kalian yang kemarin itu, yang digital desainnya itu, desain fashion design digitalnya. Nah, misalkan kayak gini. Kita enter. Gitu. Nah, ini tergantung kalian sih desainnya mau kayak gimana. Nah, udah kayak gitu. Lalu sekarang kita coba bikin memberikan foto gitu ya di dalam brosur kita. Saya ambil contoh logo 24 aja ya. Nah, di sini contoh logo 24. Caranya ketika kalian sudah membuka seperti ini, kalian tinggal ambil move tool, lalu kalian persis klik di logonya atau di gambarnya, lalu ditarik, diklik dulu, lalu ditarik, di drag, dibawa gitu ya, dibawa ke sini. Itu, lalu dilepaskan klikannya. Nah, masuklah dia di brosur kita.
Nah, kalau mau membesarkan ini tentunya bisa di re-edit, lalu free transform juga bisa. Nah, ini jangan lupa klik shift kayak yang pernah saya ajarin. Nah, kalau kayak gini kan kondisinya di double sini kan ya. Waktu itu saya pernah ngajarin juga ya. Kalau mau di create clipping max gitu ya, kalau misalkan gak mau terlalu kelihatan dua-duanya gitu, misalkan saya cuma pengen di satu sisi ini aja, ya jadinya seperti ini. Nah, ini cara membuat brosur. Nanti kalau misalkan sudah, tinggal kalian satu-satu gitu ya, di ininya, dimasukin data-datanya gitu ya. Kalau misalkan mau yang di busana, misalkan yang di bagian warna hitam ini juga mau ditulis, itu juga bisa. Kalian bikin lagi ya pakai teks gitu. Nah, ini saya ganti warnanya, misalkan jadi warna putih tuh. Nanti kalian bikin keterangan-keterangan aja gitu. Nah, misalkan gini, jadi setiap sisi ini kalian harus membuatnya gitu. Nah, ini membuat setiap sisi. Nah, tentunya jangan lupa di atas sisinya ini gitu. Jadi kayak warna hitam ini nih, saya naruh tata busananya di yang tata busana putih di atas hitam. Terus kalau yang tata busananya warna hitam ini saya ditaruhnya di atas yang warna merah. Kayak gitu kira-kira. Tentunya kalian paham ya, karena saya sudah ngajarin yang di desain digital, fashion design digital juga. Jadi yang ini kira-kira begitu membuat media promosinya. Lalu selanjutnya contoh yang kedua adalah poster. Nah, tetap sama, kita file new, lalu presetnya itu adalah international paper. Lalu kita udah tahu ya keperluan kita maunya yang mana gitu. Yang tadi saya bilang ukuran-ukurannya biasanya sih kalau poster sih nggak jauh-jauh dari A3 kalau misalkan biasanya gitu. Nah, tapi itu bebas tergantung produk kalian apa. Nah, ini juga bebas gitu ya, mau kalian maunya seperti apa gitu. Contohnya lagi kita akan membuka nah, contohnya saya akan coba membuat mengiklankan si wortel ya, contoh. Nah, di sini saya akan mengklik dari si rectangular mark Q, lalu saya klik elliptical mark Q tool, lalu saya lingkarkan. Jangan lupa klik shift untuk supaya nggak mencong-mencong gitu ya, bentuknya sempurna, proporsional gitu lingkarannya. Bentar ya. Nah, jadi saya pakai klik shift lalu saya tarik gitu. Lalu seperti yang tadi saya bilang, kalau mau memindahkan suatu gambar, jangan lupa di bagian yang ada guntingnya. Kalau ini kan nggak gunting nih, lihat kursornya, mouse-nya kan beda ya. Nah, sekarang saya akan coba tarik. Nah, di sini saya akan membesarkan gambar yang sudah saya tarik. Nah, lalu saya akan mengambil lagi tentunya saya akan mengambil latarnya dari siapa nih, dari wortelnya ini ya, iklan wortelnya. Nah, ini kan di atasnya nih, jangan lupa diturunin gitu. Jadi misalkan warnanya jadi warna putih. Kok putih lagi sih, Bu? Ya, nanti kita lihat dulu ya. Nah, ini sebenarnya depend on kamu sih. Apa lagi bahasanya depend on kamu ya? Ngaco. Oke, lalu di sini saya akan paint bucket untuk mewarnai latar belakangnya. Saya akan ngambil warna dari si wortel. Kalau mau ngambil warna dari si wortelnya ini biar sama, kamu klik di sini, klik 2 kali. Nah, lalu akan muncul seperti kayak tinta gitu ya, kayak warna mana nih yang mau diambil gitu. Misalkan mau hijaunya ini sama, pakai ini. Jadi kalau mau warnanya orange ya kasih orange gitu. Oke. Lalu pen bucketnya kita klik. Nah, jadinya lucu ya warnanya. Lalu tinggal kita tulis deh gitu ya, apa keperluan. Nah, di sini saya tulis kata wortel.
sorry, nggak kelihatan, belum saya blok. Ada tulisan A-nya. Nah, setelah udah kayak gini, kita bisa edit gitu ya dengan pakai di atas ini. Misalkan contohnya mau bentuknya seperti ini, nggak bisa gitu ya. Oke. Lalu kita besarkan tulisannya. Dan jadi gitu. Jadi bisa bikin poster. Nah, ini tergantung kalian kebutuhannya apa, bisa kalian tulis-tulis sendiri. Lalu selanjutnya saya akan ngomongin tentang Instapost. Nah, kalau Instapost sendiri yang tadi kita lihat ya, dia modelnya pixel, jadi kita nggak perlu ke international paper, kita malah ke custom. Nah, custom ini ya tergantung kita mau milihnya berapa. Nah, biasanya sih dia sama gitu, weight sama ininya, sama height-nya. Jadi tinggal kita klik aja, misalkan 640 kali 640 pixel. Depend ya, tergantung kalian mau semana gedenya. Nah, biasanya kan Instapost tuh kotak begini ya kan. Nah, ini juga sama modelnya, bisa kalian terapkan yang tadi. Seperti yang kita lihat ya, ini kita ambil lagi contohnya. Cara mengambil si wortel ini, misalkan klik ini, layer pertamanya dan shape pertamanya. Pakai Ctrl kalau misalkan kalian mau dua-duanya diambil. Lalu kalian tarik kayak biasa tadi. Nah, kalau misalkan nggak di crop kayak tadi pakai Mark Q tool itu, pakai move tool itu nggak kelihatan ada gunting kursornya. Jadi biasa aja. Kita tarik di sini. Lalu kita kecilkan. Karena ukurannya kan lebih kecil ya ini ya. Nah, contohnya begini, lalu kita balik lagi kayak tadi gitu ya. Lalu kita ambil lagi tulisan wortelnya. Jadi deh gitu. Jadi kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan saat ini. Ada wortel, ada Instapost, ada poster, dan ada brosur. Nah, itu terserah kalian mau meletakkan apa aja di dalam poster, brosur, dan Instapost. Dan tentunya adalah kalian memberikan informasi ke para calon konsumen untuk yang kayak tadi saya bilang the AIDA model, yang dimana ketika si calon konsumen melihat, dia merasakan tertarik, ingin membeli gitu ya, lalu beraksi untuk beli itu. Jadi jangan lupa untuk menerapkan the AIDA model itu. Nah, kalian lihat dulu apa yang diperlukan sih di dalam poster, di dalam brosur, di dalam Instapost gitu. Jadi misalkan pastinya otomatis ada contact person, ada produk kalian, ada logo kalian, ada ya kalau logo nggak semuanya diambil juga nggak apa-apa, bisa juga bentuknya tulisannya mungkin sell atau segala macamnya, dan apalagi banyak ya yang bisa kalian sampaikan gitu di dalam brosur, poster, dan Instapost gitu ya, tergantung produk kalian. Oke, itu aja dari saya. Semoga kalian mengerti, memahami, dan bisa menerapkannya di rumah kalian masing-masing. Saya harap kalian semua bisa menggunakannya. Jadi jangan meskipun ini kelompok, saya harap jangan cuman kelompok aja gitu. Jadi saya harap semuanya individual bisa menerapkannya gitu, agar dimana kelak kalian bisa mulai berwirausaha gitu. Oke, semoga sukses ya anak-anak. Tetap semangat, tetap di rumah aja, dan sehat selalu. Bye bye.